Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Tertancap sebilah pedang, dan di samping pedang itu terdapat skuad Power Rangers yang sudah tumbang. Hasil dari mengalahkan para Power Rangers membuat Lily, Aisyah, Mikoto, Chloe, Lunor, dan Naza tak bisa lagi melanjutkan pertandingan. Meski sebagian besar pasukan Freya telah berhasil disapu bersih, namun sayangnya hal ini juga berlaku kepada fraksi anti Freya. Jadi, gimana nih caranya fraksi anti Freya mencapai Freya? Sementara mereka aja udah tumbang semua. Pengkhianatan Mbah El memberikan banyak pertanyaan pada Mas Hitam. Mas Hitam yang tak mengerti kenapa semua ini bisa terjadi, mulai mukul si Mbah dengan keras, berharap dia bisa sadar atas perbuatannya. Dan si Mbah juga malah berbalik mukul Mas Hitam, menginjak-injak kepalanya sambil diiringi kata-kata kasar. Mas Hitam minta ampun, tapi sayangnya si Mbah udah terprovokasi. Apa kau tahu apa alasanku berkhianat? Karena yang bisa menyelamatkan Sang Dewi hanyalah kelinci bodoh. Apa kau tahu alasan kenapa aku melatihnya? Karena tindakan itu diperlukan, supaya dia punya ketahanan mental yang kuat, dan tidak terjerumus masuk ke dalam perangkap Dewi kita. Takkan ada kebahagiaan dari memiliki cinta yang dipaksakan. Apa maksudmu, Hedin? Sudahilah sandiwaramu. Aku tahu kau telah mengetahui semuanya. Jika Dewi kita memilih dia di antara banyaknya pria, bukankah kita hanya perlu mendukungnya seperti yang biasa kita lakukan? Ku bilang, sudahilah sandiwaramu. Mau sekeras apapun kita melindunginya, dia takkan pernah melihat kita sebagai penyelamatnya. Akuilah perasaanmu, bahwa dirimu tak ingin pria lain bersamanya, sementara dirimu sangat mencintainya. Aku pun juga begitu. Aku mempertanyakan, kenapa harus dia? Kenapa dia memilihnya yang baru datang, ketimbang diriku yang telah lama bersamanya dan selalu ada untuknya? Jika kau merasakan hal yang sama, maka pinjamkanlah kekuatanmu. Beliau membutuhkan kita. Kita harus membebaskan dia dari belenggu seorang dewi. Baiklah, akan kumakan umpanmu, Hedin. Karena aku bodoh, aku tak tahu mana benar mana kebohongan. Tapi aku tahu, saat menjadi sihir, beliau sangat senang, yang artinya beliau menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan. Maka dari itu, aku akan mengikuti omong kosongmu, karena aku ingin melihatnya tersenyum bahagia seperti dahulu kala. Melawan kakaknya yang perkasa membuat Anya kelelahan. Apa maumu, dasar bodoh? Aku sudah bilang padamu, jangan pernah menghalangi kami. Melihat Anya terdesak, membuat Lunor dan Chloe ingin membantunya. Mereka berjalan ke depan, namun malah dihalangi oleh senjata yang terjatuh. Dan yang melempar senjata itu adalah Rangers. Yang mana nih? Merah, kuning, atau hijau sih? Ya itulah pokoknya. Selama aku masih berdiri, takkan kubiarkan kalian mendekati Freya sama. Aku takkan membiarkan lagi. Seketika muncul sebuah flashback. Dewi Freya yang bertemu para Power Rangers di suatu tempat. Di tempat itu sepertinya terdapat seseorang yang memiliki niat jahat. Tapi penjahat itu langsung dieksekusi oleh Rangers. Yang mana lagi ini? Semenjak hari itu, aku dan semua saudaraku telah berjanji takkan membiarkan beliau terkotori lagi. Kakak, aku hanya berusaha untuk menyelamatkan temanku, sama seperti apa yang pernah kakak lakukan. Mendengar ini, Allen terkejut dan mulai nyerang Anya dengan keras. Untung saja serangan itu berhasil ditahan sama Mas Hitam. Hogni sama, kenapa Anda datang kemari? Sama sepertimu, aku juga ingin sihir kembali. Hogni sama, apa yang lu lakuin? Benar juga, pasti kau akan marah kan?
maafkan aku karena telah berkhianat. Tapi menurutku, sosoknya yang tersenyum saat jadi sihir merupakan kebahagiaannya. Makanya aku mempertaruhkan harapanku pada Hedin dan juga Belle, karena aku ingin membebaskannya. Sebenarnya apa yang kalian ocehkan? Sebenarnya apa yang sedang kalian perjuangkan? Aku bersumpah setia kepada sosok beliau yang perkasa, bukan kepada gadis desa bernama Sir. Yang kuakui sebagai tuanku adalah sosok beliau yang maha kuasa. Sosok yang penuh karisma hingga mampu mencuri hatiku. 3 MPV menyerang Bang Otar secara bersamaan, dan hasilnya 2 di antara mereka tak bisa mendekatinya. Dan walaupun Ibu Mia bisa mencapainya, tapi dia juga nampak terlihat kesusahan setelahnya. Sebuah flashback mulai muncul, memperlihatkan Dewi Freya yang mendatangi sebuah gang kecil. Di sana dia melihat ada Bang Otar yang terlantar. Saat ini Bang Otar menghempaskan 3 MPV dan langsung baca mantra setelahnya. Melihat itu, Ibu Mia berteriak untuk segera menghentikannya. 3 MPV mulai nyerang Bang Otar lagi. Serangan pertama dimulai oleh Belle yang menggunakan apinya untuk menciptakan sebuah kabut. Saat kabut mulai tercipta, Ryu langsung menyerang di belakang. Tapi Ryu tak pernah menduga bahwa serangan dia telah disadari oleh Bang Otar. Beruntungnya sebelum diserang, Ryu udah duluan menghindari serangan baliknya. Saat Bang Otar fokus sama Ryu, Ibu Mia mulai menyerang. Tapi serangan dia berhasil ditahan sama Bang Otar. Yoai! Nani! Dengan pedang besarnya, Ibu Mia langsung segera Bang Otar tebas. Luka sayatan mulai tercipta di tubuh Ibu Mia. Begitu melihat Ibu Mia terluka, Belle langsung segera bergegas ke arahnya, membantu Ibu Mia untuk mengurangi damage serangan kedua. Meski damage-nya telah dikurangi, tapi dampaknya pada sekitar masih sangat besar. Chloe dan Lunor mencoba untuk mengalahkan sosok Power Rangers yang masih berdiri. Begitupun dengan Aisyah dan Mikoto yang juga melakukan hal serupa. Dengan dibantu sama Mas Hitam, Anya akhirnya bisa memberikan serangan balik. Di tengah cahaya serangan yang mulai datang ke arah 3 MPV, cahaya itu berhasil ditahan oleh petir. Nggak hanya ditahan, petir itu juga dapat membelokkan arahnya ke tempat lain. Dengan ini, Mbah Elf telah memasuki arena pertempuran. Master, apakah engkau datang ke sini untuk membantu kami? Ya udah jelaslah, bodoh banget pertanyaan lu. Apa kau punya rencana untuk mengalahkannya? Tanya Ryu. Justru gua heran, kenapa elu pada nyerang nih orang tanpa memikirkan suatu rencana. Dan elu Mia, padahal pernah jadi komandan, tapi kenapa elu malah tumbang? Berisik, itu kan dulu, sekarang kan udah beda. Dan elu juga sepertinya tak perlu penjelasan. Biar kutanya, pada saat aku memberikan perintah padamu untuk menghancurkan kelinci bodoh sepenuhnya, kenapa kau menghindarinya? Apakah pada saat itu kau telah mengetahui pengkhianatanku? Pada saat itu, aku hanya merasa akan ada momen di mana kalian berhadapan denganku. Dasar otak otot, bisa-bisanya loh tahu rencana gua hanya karena instingmu itu. Mulai dari sekarang, kami yang ada di sini akan memberikan penghakiman. Mia, kau pimpin 3 orang untuk menyerang. Beri aku 10 detik untuk melakukan persiapan. Ketiga MPV mulai lagi memasuki arena pertempuran. Serangan pembuka dilakukan oleh Ibu Mia. Ketika Ibu Mia sibuk menahan Bang Otar, di bagian kiri dan kanan sudah ada Belle dan Ryu yang bersiap untuk menyerang. Ryu dan api Belle yang menyerang dengan mudah Bang Otar atasi. Begitupun dengan Ibu Mia yang padahal mau nyerang tapi langsung ditangkis sama Bang Otar.
Dikarenakan 3 MPV tak mampu menumbangkannya, maka sekarang giliran si Mbah yang menyerang. Si Mbah mulai manggil ratusan petir, dan petir-petir ini dia tumpahkan semua kepada Bang Otar. Ketika teralihkan sama petir, Bel coba menyerang, tapi dengan mudah Bang Otar atasi. Karena serangan biasa mampu dia atasi, lalu bagaimana jika yang menyerang itu merupakan serangan combo? Bahkan dengan combo Mbah Elf dan Ryu saja mampu dengan mudah Bang Otar atasi. Celah terbuka dan sudah waktunya bagi Ibu Mia untuk beraksi. Dan barulah saat itu serangan pun berhasil didaratkan. Sebagai pengamat, Hermes cukup kagum saat melihat Hedin mampu mengatur skala serangannya supaya tidak melukai rekan setimnya. Terus-terusan dia nyerang Bang Otar supaya fokusnya hanya ke posisi bertahan. Lalu saat dia lagi fokus bertahan, maka tim penyerang akan dengan mudah memberikan perlawanan. Ryu dan Bel mulai menyerang bersamaan. Lalu saat serangan mereka Bang Otar tahan, maka saat itulah petir pun akan si Mbah turunkan. Mas Hitam dan Alen masih melakukan pertarungan. Di tengah asiknya pertarungan, Mas Hitam bertanya, kenapa saat ini serangan Alen begitu lemah? Apakah karena kelelahan? Kurasa bukan itu masalahnya. Pasti penyebabnya karena kau tak ingin melukai adik tercintamu. Jangan mengatakan omong kosong. Alen menyerang ke depan, tapi langsung mundur lagi ke belakang akibat dari terkena serangan api milik Mas Hitam. Anya bertanya, apakah kakaknya membenci dia? Tentu saja, jawab Alen. Sebelum datang ke sini, aku telah mengetahui fakta yang mengejutkan. Itu terjadi ketika kucing putih membawaku. Aku berkata, buat apa membawaku pergi? Sementara kakakku dan Sir saja telah membuangku. Seketika kucing putih menghentikan langkahnya. Dia berkata, jika kakakmu tak peduli padamu, maka kau seharusnya telah mati. Jadi, alasan kenapa kau masih hidup saat ini, titik-titik. Apakah perpisahan kita selama ini karena adanya ancaman ini, bukan karena adanya kebencian? Apa yang kau bicarakan? Kalau begitu, kenapa aku masih hidup? Kakak selalu berkata, mati dan mati, tapi faktanya aku masih hidup. Kenapa? Sodayona, tak mungkin bagi kita untuk mengabaikan seseorang yang kita sayangi. Agar dia bisa terhindar dari bahaya, kita hanya bisa menjauhinya, sembari memberikan sedikit bumbu drama, di mana kita membencinya. Flashback terjadi, menampilkan Alen yang memohon pada Freya. Dia memohon supaya adiknya dikucilkan ke suatu tempat. Sebagai gantinya, Alen akan bekerja keras sebagai kuda demi kepentingan Freya. Anya menangis saat tahu fakta kakaknya menyayangi dia. Karena sudah begini, maka sudah tak ada pilihan selain melakukannya dengan serius. Selama kau masih hidup, pasti akan selalu ada juga penderitaannya. Jadi hanya ada satu kesimpulan untuk mengakhiri semua ini, ialah dengan melenyapkanmu. Mantra mulai Alen baca. Dengan cepat, Mas Hitam langsung bergegas ke arah Alen. Meski dihantam sampai melayang, tapi Alen masih fokus baca mantra. Matanya mulai menyala-nyala. Lalu saat mantra selesai diucap, seketika petir biru yang ganas mulai muncul di langit-langit. Dengan wujud ganasnya, Alen mulai menyerang ke arah Anya. Meski perutnya masih sakit, tapi Bang Otar masih bisa menahan serangan Ibu Mia. Para petir ingin si Mbah jatuhkan, tapi petir tersebut malah Bang Otar goyangkan make angin. Buset dah, drill pengendali petir dan angin gak tuh? Ryu menyerang di belakang. Lalu saat Bang Otar ingin balik menyerang, Bel menahan tangannya menggunakan tali. Menggunakan ilmu berpedang warisan temannya, Ryu mulai menebas Bang Otar dari berbagai sisi. Meski udah ditebas, tapi yang hancur cuman zirahnya doang.
Ketika Bang Otar terdiam tak melawan, semuanya mulai berkumpul untuk memberikan serangan terkuat mereka dan membuatnya tumbang. Meski serangan mereka membuat gemuruh di arena pertempuran, tapi hal ini tidak berdampak besar pada Bang Otar. Anjir, tahan banting amat ya, beneran nggak ada luka sama sekali. Diserang bukannya melemah, tapi Bang Otar malah jadi tambah kuat. Untuk mengalahkan musuhnya, maka yang perlu Bang Otar incar adalah komandannya. Melihat Mbah Elf dibuat tidak berdaya, 3 MPV mulai lagi menyerang bersamaan. Dan di waktu yang bersamaan juga, ketiganya langsung tewas tanpa bisa melakukan perlawanan balik. Melihat dominasinya yang sangat besar, mampukah para MPV menumbangkannya minggu depan? Ya semoga aja sih nggak hiatus lagi. Soalnya nanggung banget gitu kalau hiatus di kondisi cuma tinggal 1 episode lagi buat tamat. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!